Baik, kembali lagi kita akan bahas terkait teori permainan. Materi teori permainan diambil dari buku Winston yang berjudul Operation Research, Application and Algorithm, chapter yang ke-14.1 sampai 14.7. Tapi karena pokok bahasan pada video kali ini adalah konsep core untuk N-person game, ini diambil dari buku Winston, chapter yang ke-14.6. Konsep core ini merupakan salah satu konsep solusi untuk N-person game. Jadi, selain konsep solusi core, untuk N-person game itu ada konsep solusi untuk yang supply value. Nanti supply value akan dibahas di video berikutnya. Di sini, core didefinisikan sebagai set dari imputasi yang tidak didominasi. Oke, kalau kita kembali lagi ke pengertian imputasi itu merupakan kandidat solusi dari N-person game. Oke, kita lihat apa arti dari dominasi. Oke, kalau misalkan kita punya imputasi X, itu X1, X2, dan Xn, gitu ya, si imputasi Y yang yang rewardnya itu ada Y1, Y2, dan Yn ini, si imputasi Y ini mendominasi X melalui koalisi S kalau misalkan total reward YI dari pemain yang ada di dalam koalisi S ini itu lebih kecil sama dengan reward yang diperoleh dari koalisi S. Dan untuk setiap pemain yang ada di koalisi S, nilai rewardnya itu harus lebih besar dari XI. Jadi tadi kan imputasi Y mendominasi imputasi X melalui koalisi S. Maka kita akan cek nanti untuk setiap member yang ada di koalisi ini, gitu ya. Kita cek apakah nilai YI-nya itu lebih besar dari XI. Oke. Kalau misalkan imputasi Y mendominasi X melalui koalisi S, maka yang pertama itu setiap member dari koalisi S pasti akan lebih memilih Y daripada X. Oke, solusi X ini nggak akan dibiarkan terjadi karena anggota koalisi S pasti akan nolak, gitu ya, karena reward yang diperoleh oleh anggota koalisi S ini akan lebih besar ketika dia pakai solusinya itu imputasi Y dibandingkan dengan imputasi X. Kemudian yang kedua adalah karena total reward GI untuk anggota koalisi ini lebih kecil sama dengan reward yang diperoleh koalisi S, maka anggota koalisi S ini bisa mendapatkan reward yang dinyatakan di dalam reward factor Y. Oke, di sini sekali lagi, kalau misalkan imputasi Y mendominasi X melalui koalisi Y, maka X tidak akan pernah dipertimbangkan sebagai solusi yang memungkinkan untuk permainan tersebut. Karena imputasi Y itu lebih menarik dibandingkan imputasi X. Jadi ya istilahnya si member koalisi X ini tidak akan membiarkan imputasi X ini terjadi, gitu, karena dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika dia mendapatkan imputasi Y. Oke, kita akan lihat contoh dari dominasi. Jadi kalau misalkan ada permainan yang terdiri dari 3 orang, itu memiliki karakteristik fungsi sebagai berikut. Jadi kalau misalkan koalisinya itu tidak 0, gitu, jadi nggak ada yang main game, atau koalisinya hanya terdiri dari pemain 1, hanya terdiri dari pemain 2, atau hanya terdiri dari pemain 3 saja, besarnya reward yang diperoleh itu besarnya 0. Sedangkan kalau misalkan pemain 1 dan pemain 2 ini berkoalisi, itu ya dalam satu permainan, maka besarnya reward yang diperoleh adalah 0,1. Kalau misalkan 1 dan 3, maka besarnya reward yang diperoleh adalah 0,2. Kalau misalkan 2 dengan 3, maka besarnya reward yang diperoleh itu sebesar
0,2. Kalau misalkan 1, 2, dan 3, maka besaran reward yang diperoleh sebesar 1. Di sini kita punya imputasi X dan imputasi Y. Imputasi X itu ada 0,05, 0,9, dan 0,05. Imputasi Y itu 0,1, 0,8, dan 0,1. Nah, kita diminta menunjukkan bahwa imputasi Y itu mendominasi imputasi X melalui koalisi 1 dan 3. Oke, kita coba cek. Langkah yang pertama itu adalah kita pastikan dulu bahwa bahwa reward vector X dan Y ini merupakan imputasi atau kandidat solusi dari n% game yang reasonable. Kalau misalnya dicek di sini, baik X dan Y ini memenuhi group rationality dan individual rationality. Sehingga kita akan lanjut gitu ya ke tahapan berikutnya. Itu kita akan melakukan observasi untuk setiap anggota dari koalisi S, apakah betul reward dari pemain I di imputasi Y itu lebih besar daripada imputasi X. Jadi tadi kita punya dua imputasi X dan Y. Tadi kan yang koalisi itu kan tadi kan si imputasi Y mendominasi imputasi X melalui koalisi 1 dan 3. Jadi kita cukup cek untuk I-nya itu adalah anggota koalisi 1 dan 3 aja. Jadi kita lihat di sini untuk yang pemain yang pertama besarnya Y-nya itu lebih besar dari X. Jadi 0,1 lebih besar dari 0,05. Dan dari pemain 3 Y3-nya itu lebih besar dari X3, sehingga untuk syarat ini terpenuhi. Kemudian berikutnya kita akan cek jumlah reward yang diperoleh oleh pemain I dalam koalisi S ini itu harus lebih kecil sama dengan reward yang diperoleh oleh koalisi S tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 0,1 ditambahkan 0,1 ini totalnya 0,2. Itu sama dengan koalisi dari reward yang diperoleh koalisi 2 dengan 3. Oke. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa imputasi Y ini mendominasi imputasi X melalui koalisi 1 dan 3. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa pemain 1 dan pemain 3 ini tidak akan membiarkan reward yang ditawarkan dari imputasi X, karena ya imputasi Y lebih menarik gitu ya. Kalau misalkan pilihnya imputasi X, ya si pemain 1 sama pemain 3 ini akan mengalami penurunan reward sebesar 0,05. Oke, contoh lainnya kita lihat contoh dominasi di permainan land development di sini. Jadi dari permainan land development kita dapat nilai reward yang diperoleh dari koalisi cuma satu aja itu 10.000. Kalau tidak ada koalisi atau hanya isinya cuma 2 aja, 3 aja, itu nilai reward yang diperoleh untuk anggota koalisi itu sebesar 0. Sedangkan kalau misalkan 1 dan 2 berkoalisi, reward yang diperoleh oleh koalisi 1 dan 2 itu sebesar 20.000. Dan seterusnya. Oke, kita coba lihat di sini kita punya dua imputasi, ada X dan Y. Untuk yang X ini rewardnya sebesar 19.000, 1.000, dan 10.000. Kemudian imputasi Y sebesar 19.800, 100, dan 10.100. Kita diminta menunjukkan bahwa imputasi Y ini mendominasi X melalui koalisi 1 dengan 3. Oke, kita cek untuk cari solusinya, selalu kita cek apakah si X dan Y itu betul imputasi. Oke, kemudian kalau misalnya dilihat, betul kedua-duanya itu merupakan imputasi, jadi merupakan kandidat solusi dari permainan land development ini. Kemudian yang kedua, kita akan observasi untuk setiap I elemen S di sini nilai Y-nya itu lebih besar dari
XI. Tadi kan tadi kan koalisinya itu dari pemain 1 sama pemain 3. Jadi kita ceknya nilai YI dibandingkan dengan nilai XI ini, untuk I-nya itu adalah pemain yang ada di dalam koalisinya. Kita nggak akan membandingkan nilai YI untuk untuk yang di luar anggota koalisi S di sini. Jadi kita nggak akan mempertimbangkan si pemain kedua. Oke, dari pemain 1 19.800 lebih besar dari 19.000, dan 10.100 itu lebih besar dari 10.000 untuk pemain yang ketiga. Jadi syarat ini terpenuhi. Kemudian kita lihat untuk yang ketiga, jumlah reward yang diperoleh itu 19.800 tambah 10.100 sama dengan 30.000. Ini lebih kecil atau sama dengan jumlah reward yang diperoleh dari koalisi 1 dengan 3 gitu ya, yang sebesar 30.000. Oke, jadi dari sini syaratnya sudah terpenuhi gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa si imputasi Y ini mendominasi imputasi X melalui dominasi 1 dan 3. Sehingga ya kalau si pemain 1 ini ditawarkan untuk bekerja sama dengan player 1 atau dengan player 2 atau player 3, ya pasti dia akan memilih, maksudnya mengutamakan itu untuk koalisi dengan pemain ketiga gitu ya. Atau ya kalau misalnya kita mau melibatkan pemain 2 gitu ya, dan kita ditawarkan oleh 2 opsi gitu ya, rewardnya itu berupa X dan Y gitu ya, pasti akan dipilihnya reward vector Y, karena ketika reward vector Y ini, si pemain 1 dan pemain 3 ini dia punya reward yang lebih besar gitu ya. Jadi tidak akan membiarkan reward vector X itu terjadi. Untuk menentukan core dari n% game, itu kita bisa menggunakan teorema 1. Oke, dari teorema 1 ini, imputasi X ini dikatakan core jika dan hanya jika setiap subset dari semua himpunan itu berlaku jumlah reward untuk setiap pemain yang ada di subset S itu lebih besar sama dengan total reward yang diperoleh dari koalisi S. Oke, jadi di sini dari teorema 1 itu dinyatakan bahwa imputasi X ini merupakan core. Jadi merupakan core itu kan berarti si X ini merupakan kandidat solusi yang tidak didominasi. Jika dan hanya jika untuk setiap koalisi S, total reward yang diperoleh di setiap pemain ini itu setidaknya atau paling sedikit itu sebesar reward yang diperoleh koalisi S. Oke, kita lihat contoh untuk mencari core dari permainan obat drug game yang sempat dibahas di awal, yang Joe ini dia punya formula obat gitu ya, tapi dia nggak bisa produksinya gitu ya. Yang bisa produksi itu dari player 2 sama player 3. Kalau misalkan si Joe ini berkoalisi dengan player 2 atau player 3 atau dengan keduanya, itu nanti dapat bisa produksi obat gitu ya, yang mendapatkan keuntungan sebesar $1 juta. Jadi di sini untuk gamenya, untuk permainan drug game di sini, nilai X itu akan menjadi imputasi jika dan hanya jika nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0, X2-nya lebih besar sama dengan 0, X3-nya lebih besar sama dengan 0, X1 plus X2 dan ditambah X3 itu sama dengan 1 juta. Oke, di sini dari teorema 1 gitu ya, ditunjukkan bahwa imputasi X1, X2, X3 ini akan menjadi core jika dan hanya jika X1, X2, dan X3 itu memenuhi persamaan 1 sampai 19 gitu ya, dan memenuhi
inequality berikut ini gitu. Jadi si X1 tambah X2 lebih besar sama dengan 1 juta, kemudian lebih besar sama dengan 1 juta, kemudian X1 tambah X3 itu lebih besar sama dengan 1 juta, X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 0, kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan 1 juta. Oke, di sini untuk menentukan core-nya gitu ya, kita akan menjumlahkan persamaan 20 sampai 22 di sini. Oke, dari sini kita dapatkan dari penjumlahan itu 2 X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 2 juta, atau sama juga dengan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1 juta. Oke, kalau kita lihat di sini ini dari persamaan 19 gitu ya, kita bisa lihat X1 ditambah X2 tambah X3 itu sama dengan 1 juta, sehingga kita bisa bilang bahwa persamaan 20 sampai 22 ini binding gitu ya. Jadi secara simultan kita akan menyelesaikan persamaan 20 sampai 22. Nanti kita akan peroleh nilai dari, kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 1 juta, X2 sama dengan 0, dan X3 itu sama dengan 0. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini hasil dari imputasi X1 sama dengan 1 juta, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, itu memenuhi persamaan 16 sampai 23. Oke, jadi disimpulkan bahwa core dari permainan ini adalah imputasi 1 juta, 0,0. Oke, di sini kita bisa lihat bagaimana peranan dari pemain satu gitu ya. Jadi permainan dari drag game di sini sepenuhnya yang mengendalikan permainan ini adalah pemain satu. Jadi si pemain satu ini bebas untuk menentukan dia mau koalisi sama siapa gitu ya, mau sama pemain 2 atau pemain 3. Oke, di sini si pemain satu ini karena dia yang mengendalikan permainan ini, itu yang dinamakan dengan veto player. Jadi permainan ini ada veto player atau satu orang yang punya kendali penuh terhadap permainan gitu ya. Kalau misalkan nilai dari seluruh koalisi yang tidak melibatkan pemain veto player, itu nilai dari koalisinya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita cek untuk yang permainan obat ini, kalau misalkan ada koalisi yang tidak melibatkan si Joe ini atau pemain satu, ya maka nilai koalisinya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan si koalisinya cuma ada 2 aja, ya 0 karena kan nggak punya formulanya. Atau 3 saja juga sama, nilai koalisinya 0. Atau 2 dan 3 tetap dia tidak melibatkan si Joe atau pemain satu, ya besaran koalisi dia 0 gitu ya. Jadi ada veto player di sini, sehingga partisipasi dari si veto player di dalam suatu koalisi ini diperlukan supaya koalisi ini menghasilkan reward gitu ya. Ya berapapun nilainya, si player satu ini harus ada di dalam koalisi supaya imputasi ini ada nilainya gitu ya. Supaya dapat reward gitu. Kalau misalnya nggak melibatkan veto player, ya si member yang ada di koalisi itu nggak akan mendapatkan reward apapun gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh lain gitu. Jadi kita diminta untuk menentukan core dari permainan yang garbage game di sini gitu ya. Jadi di sini untuk yang permainan garbage game, worst case-nya gitu ya, kasus terburuknya itu setiap pemain paling banyak itu dia akan mendapatkan 3 buah kantong sampah dari pemain lain gitu ya. Jadi kalau misalkan, jadi worst case-nya itu kalau kita punya 4 kan ada punya 4 properti owner gitu ya. Seburuk-buruknya kalau misalkan ternyata
ada satu property owner yang dia hanya berkoalisi dengan dirinya sendiri gitu ya. Yang tiganya ini membentuk koalisi yang lain. Berarti worst case-nya si pemain ini itu akan mendapatkan sampah dari koalisi lainnya gitu ya. Jadi dari ya koalisi yang berbeda gitu. Jadi akan mendapatkan 3 buah sampah di sini. Oke, jadi itu makanya di sini makanya persamaan di sini itu X1 lebih besar sama dengan minus 3, X2 lebih besar sama dengan minus 3, X3 lebih besar sama dengan minus 3, dan X4 itu lebih besar sama dengan minus 3 gitu ya. Jadi worst case skenario-nya. Kemudian untuk yang X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan minus 4 karena total dari sampah yang ada di dalam sistem ini atau koalisi permainan ini totalnya ada minus 4. Ya, kemudian kita akan mengaplikasikan teorema 1 gitu ya untuk permainan yang three player koalisi di sini gitu ya. Kita akan mendapatkan si X ini merupakan core kalau misalkan dia memenuhi persamaan 30 sampai 33 gitu ya. Jadi nilai X1 tambah X2 tambah X3 itu harus lebih besar sama dengan minus 1 gitu ya. X1 tambah X2 ditambah X4 itu sama dengan minus 1 dan seterusnya. Oke. Nilainya di sini minus 1 ya karena dia dapetin sampah dari koalisi lainnya gitu ya. Di sini kita lihat, kita akan jumlahkan persamaan 30 sampai 32, kita akan mendapatkan nilainya itu 3 kali X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan minus 4, atau X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu harus lebih besar sama dengan minus 4/3. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan 29 itu nggak masuk gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa hasil dari teorema 1 ini tidak bisa berlaku gitu ya, karena tidak memenuhi persamaan yang 29 di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau dari persamaan 29 itu kan solusinya di minus 4, tapi kalau misalkan dari persamaan 30 sampai 32 itu solusinya lebih besar sama dengan minus 4/3. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini tidak ada imputasi X atau tidak ada nilai X1, X2, X3 dan X4 yang bisa memenuhi persamaan 30 sampai 33. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk garbage game di sini untuk koalisi 3 orang itu tidak punya core-nya gitu ya. Oke, nanti kita bisa coba cek gitu ya untuk imputasi X untuk yang minus 2, minus 1, 1 dan 0, yang mana ini memberlakukan pemain 1 dan pemain 2 ini secara tidak adil gitu ya. Nah, dengan membentuk koalisi pemain 1 dan pemain 2 itu bisa memastikan bahwa imputasi Y yang minus 1,5, minus 0,5, 1 dan 1 ini itu akan membuat imputasi Y ini mendominasi imputasi X ketika 1 dan 2 ini berkoalisi. Oke, nanti kalau misalkan kita coba dengan cara yang sama gitu ya, untuk permainan garbage game ini dengan dua orang koalisi gitu ya, itu sama gitu, kita bisa lihat untuk N lebih besar dari 2, maka permainan ini itu punya empty core atau tidak punya core. Kemudian untuk permainan yang lain, contohnya ini untuk yang land development game. Di sini kita lihat untuk land development game, imputasi X ini harus memenuhi persyaratan nilai dari X1 itu harus lebih besar sama dengan 10.000, X2 lebih besar sama dengan 0, X3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 itu
sama dengan 30.000 gitu ya. Ya sederhananya si X1 itu harus lebih besar sama dengan 10.000 karena kan dia punya tanah gitu ya. Ketika dia berkoalisi atau tidak berkoalisi gitu ya, atau ditawarkan solusi si imputasi X, ya nilai X1 itu nggak boleh lebih kecil dari nilai tanah yang dia miliki. Begitu juga untuk X2 sama X3 gitu. X2 X3 itu kan dia developer, dia nggak punya tanah. Nah, kalau misalkan dia ditawarkan solusi yang bisa mendapatkan reward yang lebih besar dari 0, ya itu termasuk ke dalam kandidat solusi yang visible untuk permainan land development game. Dan total dari reward kalau ada X1, X2, dan X3 itu sama dengan 30.000. Oke, dengan menggunakan teorema 1, imputasi X ini merupakan core jika dan hanya jika dia memenuhi inequality yang ada di persamaan 39 sampai 42. Oke, jadi di sini untuk yang X1 plus X2 itu menunjukkan koalisi yang memungkinkan gitu ya. Kemudian X1 koalisi sama X2, X1 koalisi dengan X2 yang nilai rewardnya lebih besar sama dengan 20.000. Kemudian X1 koalisi dengan X3, itu X1 tambah X3 harus lebih besar sama dengan 30.000. Kalau X2 tambah X3, karena dia dua-duanya kontraktor dan gak punya tanah, ya besar reward yang diperoleh lebih besar sama dengan 0. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 lebih besar sama dengan 30.000. Oke, dengan menambahkan persamaan 36 dengan 40, kita dapat nilai X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan 30.000. Oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan ini dengan persamaan yang 38, di sini menunjukkan bahwa persamaan 36 dan 40 ini dia pasti binding. Oke, jadi kita coba cari di sini untuk imputasi yang si X, X1, X2, X3 itu untuk menjadi core, maka nilai X1, X2, dan X3-nya itu harus memenuhi persyaratan yang ada di persamaan 43 sama 44 di sini. Jadi kan dari persamaan 40 itu kan X1 ditambah X3 harus lebih besar sama dengan 30 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi X2-nya itu sama dengan 0 dan X1 plus X3-nya itu kalau ditambahin itu jumlahnya harus sama dengan 30.000. Oke, dari persamaan 39 gitu ya, kita dapat informasi kalau misalkan nilai X1 lebih besar sama dengan 20.000 karena tadi kan nilai X2-nya sama dengan 0. Jadi dari persamaan 39, X1 ditambah 0 itu harus lebih besar sama dengan 20.000. Oke, dari sini dari persamaan 43 dan 44, kita dapat nilai si X3-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan nilai X1-nya itu lebih kecil sama dengan 30.000. Jadi kalau misalkan memenuhi dua syarat ini, yang X3 lebih besar sama dengan 0 dan nilai X1-nya itu lebih kecil dari 30.000, itu akan menjadi core. Oke, jadi di sini kalau misalkan nilai X1-nya itu lebih besar dari 20.000, lebih besar sama dengan 20.000 dan lebih kecil sama dengan 30.000, maka vektor reward untuk permainan ini itu berupa X1, 0, tadi reward untuk X2 itu 0, dan X3 itu rewardnya 30.000 dikurangi X1. Itu merupakan core dari permainan land development ini. Jadi untuk land development game di sini banyak solusi gitu ya. Jadi banyak imputasi yang tidak mendominasi gitu ya. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk konsep core untuk n-person game. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya, itu konsep safely value gitu ya, untuk mencari solusi di n-person game.